Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Arab dalam program Sekolah Arab Digital. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk membahas, memahami, dan menguasai jama' taksir untuk mudzakkar. Jam'ut taksir lil mudzakkar. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jama' taksir untuk isim-isim yang huruf-hurufnya terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Silakan lihat ke papan tulis. Saya sudah siapkan beberapa kata, beberapa isim yang semuanya terdiri dari 4 huruf. Dan huruf keduanya berharakat kasroh panjang oleh ya sukun. Contohnya karimun, kabirun, soghirun, wazirun, ra'isun, do'ifun, alimun, azimun, bakhilun, safihun. Ada 10. Tentu saja masih sangat banyak kata-kata atau isim-isim yang memiliki karakteristik huruf seperti kata-kata yang ada di papan tulis. 10 kata ini hanya sampel. Dan perlu saya sampaikan bahwa bahasan tentang pola-pola jama' taksir ini merupakan pelajaran yang sangat penting karena ini akan berkaitan dengan cara membuat kalimat baik secara lisan maupun secara tulisan. Begitupun ketika kita membaca teks-teks bahasa Arab, baik yang gundul maupun yang berharakat. Maka kita semua harus bisa memahami dan menguasai pola-pola jama' taksir untuk setiap kata dengan masing-masing karakteristik yang berbeda. Dan kali ini adalah isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya berharakat kasroh panjang oleh ya. Nah, perlu diketahui kalau kita menemukan isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka pola jamanya atau wazan jamanya bisa kita gunakan 2 pola atau 2 macam atau 2 wazan. Bagaimana polanya? Silakan lihat ke papan tulis. Yang pertama adalah polanya i'aun. I'aun. Yang kedua adalah polanya u'a'u. Nah, baik. Jadi, kalau kita menemukan isim atau kata yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka wazan jamanya bisa menggunakan 2 pola ini. Yakni polanya adalah i'aun dan u'a'u. Akan tetapi perlu saya sampaikan di awal-awal bahwa meskipun secara teoritis semua isim ini dengan karakteristik seperti ini bisa menggunakan salah satu dari 2 pola ini, akan tetapi tidak semuanya populer di kedua-duanya. Ada sebagian yang populer di pola yang atas, i'aun, dan ada juga yang populer di pola yang bawahnya, yakni u'a'u. Akan tetapi ada juga sebagian dari kata-kata ini yang bisa digunakan atau sering digunakan di kedua pola ini, baik yang i'aun maupun yang u'a'u. Nah, kita akan coba latihan bersama-sama sambil kita tegaskan, sambil kita beritahukan mana kata yang populer di salah satu atau di kedua-duanya sekaligus. Kita mulai. Untuk kata karimun, pola jama' yang sering digunakan adalah i'aun. Maka kata karimun menjadi kiromun jamaknya. Karimun, karimani, kiromun. Begitupun kata kabirun, kabirun bisa menggunakan pola i'aun. Dan ini cukup populer. Kabirun menjadi kibarun. Begitupun soghirun, soghirun pola jamanya lazim juga menggunakan pola yang atas, yakni menjadi sighorun.
Begitu juga kata dhaifun. Kata dhaifun ini populer menggunakan pola ini juga, i'aun. Maka kalau kata dhaifun diterapkan ke pola ini, maka menjadi dhi'afun. Ada di Al-Quran ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afan itu adalah bentuk jamak dari kata dhaifun. Dhaifun populer juga menggunakan wazan i'aun. Nah, lalu bagaimana dengan kata wazirun, roisun, alimun, azimun, bakhilun, dan safihun? Nah, untuk kata-kata yang lainnya, alimun, azimun, bakhilun, safihun, roisun, wazirun, tidak lazim atau kurang populer menggunakan pola yang atas, i'aun. Tetapi untuk kata-kata wazirun, roisun, alimun, azimun, bakhilun, safihun, lebih sering menggunakan, populernya menggunakan wazan u'a'a'u. Huruf pertamanya dhamma dan di akhirnya ada penambahan alif dan hamzah. Maka kata wazirun yang sering digunakan atau yang biasa digunakan adalah pola ini. Jadi jamak dari wazirun adalah wuzara'u. Kita coba tuliskan. Wazirun, pola jamaknya adalah wuzara'u. Huruf pertamanya wawu menjadi dhamma, wa jadi wu. Huruf keduanya zai, zi menjadi za, wuza. Huruf ketiga yang asli adalah ro, berharakat fathah juga di jamaknya, tambahkan alif dan hamzah jadi wuzara'u. Wazirun, wuzara'u. Terus berikutnya roisun, kepala atau pemimpin atau ketua. Roisun, coba terapkan ke pola jamak. U'a'a'u. Polanya pola u'a'a'u. Roisun, jamaknya menjadi ru'asa'u. Terus alimun. Alimun ini sudah sangat populer. Banyak kita temukan dan sering kita dengar. Alimun. Alimun pola jamaknya adalah ulama'u. Sudah jadi kosakata bahasa Indonesia. Ulama, alim, ulama. Nah, alim itu mufradnya, ulama'u itu adalah bentuk jamaknya. Berikutnya azimun. Agung. Azimun jamaknya adalah uzoma'u. Lalu bakhil, kikir, jamaknya adalah bukhola'u. Terakhir, safihun, bentuk jamaknya adalah sufaha'u. Ada di Al-Quran. Sayaqulu sufaha'u amanna. Safihun, jamaknya adalah sufaha'u. Nah, jadi dari sekian kata yang ada di papan tulis ini, ada sebagian kata yang populer di pola yang pertama, yang atas, dan juga ada sebagian kata yang populer menggunakan wazan yang bawah, yakni wazan u'a'a'u. Tetapi dari kata-kata ini ada juga beberapa kata yang populer di kedua wazan ini. Contohnya adalah kabirun, soghirun, dan dhaifun. Kabirun selain dia populer di pola kibarun, juga sering menggunakan pola u'a'a'u. Maka kata kabirun kalau menggunakan pola u'a'a'u maka menjadi kubara'u. Kabirun, kubara'u. Begitupun soghirun, selain ia bisa menggunakan pola ini, sigorun juga bisa menggunakan pola yang bawahnya, yakni u'a'a'u. Maka soghirun menjadi sugora'u. Begitupun kata dhaifun lemah, itu selain menggunakan wazan yang atas, dhi'afun, juga lazim juga menggunakan pola yang bawahnya, yakni u'a'a'u. Dhaifun menjadi du'afa'u. Dhaifun, du'afa'u. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita menemukan isim-isim yang 4 huruf,
dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka pola jamak yang sering digunakan ada dua, yakni i'aun dan u'a'u. Akan tetapi kalau kita menemukan kata-kata dengan karakteristik seperti ini, sebagian ada yang populer di salah satu, tapi juga ada sebagian yang bisa menggunakan kedua-duanya sekaligus. Seperti itu. Begitulah dua pola jamak taksir atau dua wazan jamak taksir untuk isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dengan huruf keduanya berharokat kasroh panjang oleh ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik dan kita bisa berlatih sebanyak-banyak mungkin agar semakin paham, semakin terlatih, dan semakin menguasai. Dan terakhir, saya akan perlihatkan beberapa kata yang lain yang nanti teman-teman bisa gunakan sebagai media latihan untuk menerapkan kata-kata itu ke pola jamak yang ada di papan tulis, yakni pola i'aun dan u'a'u. Silakan lihat layar berikut ini. Nah, baik, ini ada katalog beberapa kata, beberapa isim yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Hampir semuanya. Namun, ada selipan beberapa kata yang memiliki karakteristik berbeda. Silakan dilihat, saya akan bacakan. Pertama adalah kata soghirun. Berikutnya adalah kabirun. Lalu alimun, rohimun, syahidun, zamilun, pakai zai. Terus berikutnya adalah jamilun, pakai jim huruf pertamanya. Lalu safirun, rofiqun, za'imun, ro'isun, safihun. Nah, sampai di sini sama karakteristiknya, terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya. Tetapi lihat berikutnya ada kata jabanun. Nah, jabanun karakteristik mufradnya berbeda dari yang lain-lain. Nah, untuk kata semisal jabanun, meskipun karakteristiknya berbeda dari yang lain-lain, tapi untuk kata jabanun, dia mengikuti pola u'a'u. Jabanun, maka pola jabanun, maka bentuk jamannya adalah jubana'u. Mufradnya beda dengan kata-kata yang lain yang tadi kita sebutkan, tetapi bentuk jamannya mengikuti pola u'a'u. Nah, di sampingnya ada kata jabinun. Jabinun. Nah, jabinun jamannya adalah jubana'u. Lalu berikutnya syairun. Perhatikan syairun. Syairun ini karakteristiknya beda. Artinya penyair. Syairun artinya penyair. Nah, silakan lihat syairun ini beda karakteristik. Setelah huruf shin, huruf pertamanya itu ada alif. Berarti huruf pertamanya fathah panjang oleh alif. Nah, ini beda karakter dibandingkan dengan isim-isim yang sebelumnya. Nah, meskipun syairun ini beda karakter dengan isim-isim yang lainnya, tetapi syairun termasuk kata pengecualian. Karakteristik mufradnya beda, tetapi untuk bentuk jamannya dia mengikuti pola u'a'u. Maka syairun menjadi syu'ara'u. Di Al-Quran ada sebuah surat namanya surat Asy-Syu'ara'u. Itu jamak dari syairun. Jadi syu'ara'u itu ada bentuk jamak, mufradnya adalah syairun, bukan syairun. Syairun penyair. Lalu berikutnya syarifun. Nah, ini kalau syarifun satu karakteristik dengan sebelumnya, dengan kata-kata lain pada umumnya. Syarifun jamannya menjadi syurafa'u. Dan terakhir rosyidun. Jamannya adalah rusyada'u. Nah, itulah beberapa contoh isim-isim yang bisa menggunakan pola jamak u'a'u. Dan tentu saja masih sangat banyak isim lain
yang memiliki karakteristik yang sama seperti ini dan jamaknya bisa menggunakan salah satu dari dua pola jamak ini. Intinya, kalau kita menemukan isim-isim yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya kasroh panjang oleh ya, maka cara mengubahnya menjadi jamak bisa menggunakan dua pola ini, dua wazan ini, yakni i'aun dan u'a'u. Memang tidak semua kata dengan karakteristik ini populer di kedua-duanya. Ada yang populer di salah satunya, dan memang juga ada yang populer di kedua-duanya sekaligus. Untuk mengetahui apakah sebuah kata populernya menggunakan pola jamak yang atas ataupun yang bawah, nah ini tentu saja tidak bisa diteorikan. Untuk hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara sering-sering melihat, membaca, dan mendengar teks-teks bahasa Arab yang di dalamnya ada banyak kata yang berbentuk mufrad maupun jamak. Ketika kita sudah sering mendengar ataupun membaca teks-teks bahasa Arab dengan berbagai macam pola-pola jamak yang variatif, maka pada akhirnya kita juga akan semakin familiar dengan setiap kata, baik bentuk mufradnya maupun bentuk jamaknya. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terus berlatih, semangat belajar, dan ma'an najah.